قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan kembali melihat videonya Bahar Smith. Ini video lama kaum muslimin, ya. Video lama dari Bahar Smith yang menyerang Pak Deddy Mulyadi. Memang sudah sejak lama kaum muslimin, ya, para Khabib Ba'alawi, ya, Bahar Smith, ya, Rizik Syihab, ya, berusaha untuk terus menyerang Pak Deddy Mulyadi. Mereka berusaha untuk menjegal majunya Pak Deddy Mulyadi untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Barat. Tapi ternyata kaum muslimin, Pak Deddy Mulyadi tetap terpilih menjadi gubernur Jawa Barat kaum muslimin. Ini harusnya Bahar Smith, ya, ketika melihat videonya ini, ya, malu sendiri harusnya kaum muslimin. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Bahar Smith kalau suruh ngedabrus, ya. Kalau suruh ngedabrus, juara kaum muslimin, ya. Santri-santri itu katanya benteng NKRI, ya. Dan santri-santri itu tergantung tempatnya. Iya, bener kaum muslimin, ya. Santri itu sebenarnya benteng NKRI, ya. Dan tergantung tempatnya di mana mereka menyantri. Kalau mereka nyantrinya di pesantrennya Ba'alawi, apalagi di pesantrennya Bahar Smith, jadinya jongos, ya, seperti ini. Ya, ini seperti ini kaum muslimin. Ya. Santri-santri yang model seperti ini nggak bisa jadi benteng NKRI, nggak bisa. Bisanya jadi apa? Bentengnya Ba'alawi. Itu kaum muslimin. Jadi jongosnya Ba'alawi. Coba santri kalau sudah nyantri di pesantrennya Ba'alawi, jadi jongos sudah. Ya. Mereka didoktrin Ba'alawi itu, Habib itu lebih mulia dari segala-galanya. Meskipun bodoh, meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, lebih mulia daripada ulama, ya. Kiai-kiai pribumi itu nggak lebih dari seorang Habib yang gila. Bahkan belajar dengan satu Habib yang gila itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja kalah dengan Ba'alawi kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mi'raj seumur hidup cuma sekali. Ba'alawi sehari 70 kali. Hah? Belum lagi, ya, Allah juga kalah dengan Ba'alawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan batasan orang bertaubat itu sebelum nyawa berada di kerongkongan. Tapi Ba'alawi enggak kaum muslimin. Orang kafir yang sudah mati, matinya sudah lama, sudah dapat azab kubur, bisa diislamkan sama Ba'alawi. Ya, jangankan Nabi yang nggak bisa mengislamkan pamannya, Allah saja kalah sama Ba'alawi kok. Ba'alawi mah bebas, ya. Mau ke surga, ya, kapan dia mau ke surga. Ya, kalau suntuk ke surga, nanti suntuknya hilang balik lagi ke dunia. Neraka nggak ada apa-apanya bagi Ba'alawi, bisa dipadamkan dengan jari kelingking. Ya, coba. Apa yang seperti ini, santri yang seperti ini bakal jadi benteng NKRI? Nggak bisa kaum muslimin. Jadi jongos Ba'alawi. Coba kita lanjut video dari Bahar Smith kaum muslimin. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap
Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustaz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Tuh kaum muslimin ya. Kalau yang melakukan kesyirikan Deddy Mulyadi itu disebut sama Bahar Smith kesyirikan. Tapi kalau yang melakukan Mbak Alawi nggak kesyirikan. Ya, minta tolong sama fotonya Umar bin Hafiz. Nggak syirik kaum muslimin. Karena apa? Karena Mbak Alawi. Ada itu diceritakan orang Thailand. Ya, orang Thailand masih kafir. Di dalam kamarnya ada fotonya Umar bin Hafiz. Orang Thailand itu kalau pas lagi suntuk banyak masalah masuk ke kamar curhat sama fotonya Umar bin Hafiz. Keluar dari kamar dapat solusi. Ya. Dan kaum muslimin disuruh pasang foto-foto yang seperti itu. Percuma punya rumah kalau nggak ada foto-fotonya aulia yang seperti itu. Ya. Jadi kalau itu yang melakukan Deddy Mulyadi syirik. Tapi kalau yang melakukan Mbak Alawi nggak syirik. Nggak syirik. Ya. Foto-foto Mbak Alawi dipasang di masjid, ya, di depan tempat sujudnya dipasang foto. Kalau sholat menghadap fotonya, ya, itu nggak syirik, ya. Kuburan-kuburan dimegahkan, ya nanti di kuburan, ya langsung minta di kuburan, ya Robbana ya Kudus, sahilana bil fulus, bil barokatil Habib Ali Drus, nggak apa-apa, ya. Nanti kalau mati ya ditanya sama malaikat man robbuka man nabiyuka madinuka, ya gampang. Kalau cinta sama Habib nggak susah-susah, tinggal jawab dengan nama Habib, ya. Itu nggak kesyirikan kaum muslimin yang seperti itu, karena yang melakukan siapa? Mbak Alawi. Ya Allah. Kita lanjut lagi kaum muslimin. Karena Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy. Ya. Pak Jokowi juga kena juga ya. Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Oh, Deddy iblis. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Allah. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Tumbangkan. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangan tinggal. Di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Nah kaum muslimin ya, Bahar Smith ini sudah menjegal Pak Deddy Mulyadi sejak Pak Deddy Mulyadi jadi Bupati Purwakarta. Sejak dulu Bahar Smith ini sudah berusaha menjegal Pak Deddy Mulyadi dengan narasi-narasi yang seperti itu kaum muslimin. Ya sebenarnya nggak salah kaum muslimin. Kalau pemahaman Bahar ini bagus juga masalah tauhidnya. Kalau misal Bahar Smith ini tauhidnya bagus, sosialnya bagus kepada masyarakat, ya nggak apa-apa nyerang Pak Deddy Mulyadi dengan narasi yang seperti itu, nggak apa-apa. Jangan sampai masyarakat memilih pemimpin-pemimpin yang melakukan kesyirikan, yang agamanya rusak, nggak apa-apa kaum muslimin. Tapi kalau Mbak Alawi sendiri, sudahlah mereka ini juga melakukan kesyirikan, sudah mereka semena-mena terhadap mukibin. Ya, sudah mereka mencari kekayaan dengan menjual nasab. Ya, jangankan mau memakmurkan masyarakat, mau memakmurkan jamaah. Ya, yang ada jamaahnya ditipu untuk memperkaya diri sendiri. Coba kaum muslimin, ya. Ya banyak para Habib Alawi itu yang seperti itu kaum muslimin. Bahar Smith, kan ada dulu pernah kita angkat ceramahnya. Mau beli tanah harga 400 juta kalau nggak salah, ya. Dia minta jamaah itu supaya patungan untuk membeli tanah. Tanah itu nanti jadi milik siapa? Milik Bahar Smith. Ya, ada Mbak Alawi juga yang maulid minta sumbangan sampai ratusan juta. Perayaan maulid minta sampai ratusan juta, sapinya minta, uangnya minta. Coba. Makanya nggak heran para Habib Alawi itu ya orangnya kaya-kaya. Belum lagi bisnis kuburan. Coba.
Yang seperti itu mau melawan Pak Deddy Mulyadi dengan narasi-narasi kesyirikan. Sementara Pak Deddy Mulyadi kepedulian terhadap masyarakatnya tinggi. Coba, nggak akan diaminkan Bahar Smith. Nggak akan. Ya, harusnya malu. Ya, sudah keluar-keluar dari dulu nyerang Pak Deddy Mulyadi, tapi ternyata Pak Deddy Mulyadi tetap naik jadi gubernur. Jadi gubernurnya Bahar Smith. Jadi gubernurnya Bahar Smith. Jadi gubernurnya siapa itu namanya? Imam Jumbo ya. Imam besar ya, jadi gubernurnya Rizik Syihab. Dan ketahuan juga Rizik Syihab pun mendirikan pondok pesantren di atas tanah negara. Yang seperti itu mau melawan Pak Deddy Mulyadi. Ya Allah. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota san. Apa? Banyak anak buah yang gak ada urusan. Bahkan gak ada urusan. Bahar Smith gak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara. Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Yang saya bela, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh. Saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara. Nah, kaum muslimin ya, sebenarnya kami nggak menyalahkan kaum muslimin kalau ada orang yang mengajak untuk memilih pemimpin yang agamanya bagus. Ya, cuma banyak orang yang nggak paham agama yang bagus itu yang seperti apa. Apa cukup orang yang dia rajin sholat, rajin puasa, tauhidnya bagus, kemudian disebut agamanya bagus? Nggak cukup kaum muslimin. Lihat bagaimana muamalah dia kepada makhluk. Ya, kan seperti itu. Ya, nggak cukup hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan makhluk nggak bagus. Nggak cukup. Ya, apalagi kalau kita lihat Ba'alawi, ya, berkoar-koar, berbicara masalah kesyirikan, sementara mereka sendiri pelaku kesyirikan. Ya, berbicara masalah berjuang untuk rakyat sampai titik darah penghabisan. Bahar Smith bicara seperti itu kaum muslimin. Mungkin kalau kita bisa mendengar semut tertawa seperti Gufron, mungkin semut pun tertawa mendengar Bahar Smith ngoceh seperti itu kaum muslimin. Membela rakyat kecil yang kesusahan, ya, membela sampai titik darah penghabisan. Coba mana buktinya Bahar Smith? Ya, yang ada santrinya, ya, diperlakukan seperti jongos. Coba, itu membela rakyat kecil, Pret Belkedes. Kehidupan Bahar. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu kaum muslimin bagaimana gaya hidupnya si Bahar. Video-videonya kan beredar kaum muslimin. Rumahnya mewah, kendaraan-kendaraan mewah, ya, terparkir berjejer-jejer di rumahnya Bahar Smith. Belum lagi itu ada Bahar Smith yang lagi di mana itu? Apa di rumahnya, apa di hotel? Ya, ya dia sedang berendam di air, ya, di air hangat, ya, rokok dihidupkan sama, ya, sama jongosnya lah. Rokoknya dihidupkan sama jongosnya, minumnya diambilkan sama jongosnya. Itu membela rakyat kecil yang mana, Bahar? Yang mana? Ya, coba lihat Pak Deddy Mulyadi ketika dia jadi bupati. Pernah nggak melakukan seperti itu kepada bawahannya? Nggak pernah. Nggak pernah. Sementara Ba'alawi itu, ya, terkhusus ya seperti Bahar Smith, ya, dan umumnya Ba'alawi yang lain, itu kan justru malah semena-mena dengan orang yang bukan Ba'alawi gitu loh. Jadi omonganmu itu nggak bakal didengar. Yang denger cuma mukibin. Ya, mukibin juga cuma segelintir orang yang mau dibodohi sampai tingkatan seperti itu.
Ya, kalau ada Ba'alawi sudah dicium-cium tangannya, dicium-cium kakinya, barokah. Bekas siwaknya disebut barokah. Tisu bekas Umar bin Hafiz katanya dijual 200 juta laku karena barokah. Yang model begitu mau menjegal Pak Deddy Mulyadi, ya nggak akan bisa lah, nggak akan bisa. Mau Bahar Smith teriak-teriak berbicara masalah Pak Deddy Mulyadi, ya kesyirikannya luar biasa. Ya, jangan sampai jadi gubernur. Kalau sampai jadi gubernur bakal menjadikan Jawa Barat kota berhala dan sebagainya. Kalaupun Bahar Smith teriak-teriak sampai urat lehernya putus, masyarakat nggak akan denger. Nggak akan denger. Yakin nggak akan denger. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Ya, orang yang dia posisinya tinggi tapi dia tetap merakyat. Itu loh. Sementara kalau Ba'alawi dengan modal nasab saja merasa lebih tinggi, dengan masyarakat yang bukan Ba'alawi, dengan masyarakat pribumi semena-mena. Tugasnya ulama mengawal para habib. Kami para habib ini adalah dzurriyyat Nabi. Kalian wajib mencintai kami. Kalau kalian gak cinta sama kami, neraka. Pokoknya kami ini mau nakal, mau ahli maksiat, mau bodoh, tetap lebih mulia daripada kalian. Meskipun kalian itu ulama. Ya nggak terimalah orang. Apalagi sekarang itu, ilmu agama kan sudah sangat mudah didapat oleh masyarakat. Ya. Para asatidz sudah banyak yang menjelaskan bahwa kemuliaan di hadapan Allah itu bukan karena nasab. Nggak ada. Di hadapan Allah mulia karena nasab, nggak ada. Orang tua Nabi ada yang di neraka. Istri Nabi ada yang di neraka. Anak Nabi ada yang di neraka. Nggak ada ceritanya mulia di hadapan Allah karena nasab. Masuk surga karena nasab. Itu nggak ada ceritanya. Itu jualan-jualan yang hanya laku dijual di kalangan mukibin yang tingkat ketololannya akut, ya. Ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana respon dari Pak Deddy Mulyadi, ya terhadap narasi-narasi yang dilontarkan untuk dirinya, ya, dari para Ba'alawi yang seperti itu kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Berdasarkan konstitusi, konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik, menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Nggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Yang datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka.
Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Nah, kaum muslimin ya, yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi itu realistis, kaum muslimin, sangat realistis. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari para Habib Ba'alawi, ya memang isinya cuma cerita-cerita mengunggulkan para Ba'alawi. Para Ba'alawi itu soleh, hebat, ahli surga. Ya. Pokoknya nggak ada orang yang bisa mengungguli para Habib Ba'alawi. Ya. Dan orang selain dari kalangan para Habib Ba'alawi itu dipandang rendah. Ya memang seperti itu yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi itu benar, kaum muslimin. Ya, buktinya banyak Ba'alawi itu menganggap selain Ba'alawi ya rendahan. Ya, berapa banyak ceramah-ceramah dari para Habib Ba'alawi yang mengatakan ya Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat itu lebih mulia daripada ulama. Dari itu saja, itu sudah menyakiti ulama, kaum muslimin. Sudah menyakiti ulama. Hanya saja, ya ulamanya nggak komentar, ya sudahlah, terserahlah. Ya. Tapi kan dari hati kecil itu, orang itu nggak terima, kaum muslimin, kalau dikatakan seperti itu. Masa iya Habib yang nakal, Habib yang bodoh, Habib yang gila, dibilang lebih mulia daripada kiai? Lebih mulia dari mananya? Hah? Lebih mulia dari mananya? Ya pantas kalau ucapan-ucapan dari Ba'alawi, ya Bahar Smith, Rizik Syihab yang nyerang Pak Deddy Mulyadi nggak diaminkan sama warga Jawa Barat. Wajar. Pak Deddy Mulyadi mengangkat derajat orang Jawa Barat. Yang miskin dibantu, yang susah dibantu. Ya, supaya derajat mereka terangkat. Sementara Ba'alawi merendahkan derajat mereka. Ya jelas nggak akan diterima lah. Nggak akan diterima, Ba'alawi nggak akan diterima. Dan sekali lagi, yang jadi mukibin, yang iya-iya saja sama Ba'alawi, itu cuma orang-orang yang tingkat kebodohannya luar biasa, kaum muslimin. Sangat luar biasa. Ya, selamat berpikir, kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.